Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Siahaan The Revealer Lady dengan program News from the Future. Pesan ini khusus untuk semua engkau yang adalah tubuh Kristus, gereja Tuhan, umat percaya kepunyaan Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah karena Tuhan Yesus akan datang segera. Berjaga-jagalah karena kesudahan zaman akan semakin dekat. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya undang kita untuk membaca Wahyu 6 ayat 1-8. Mari buka firman Tuhan, mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dari kitab Wahyu ini, kita tahu bahwa meterai itu sudah terbuka. Kita tahu bahwa kesudahannya sudah semakin dekat. Kalau kita lihat yang pertama tadi, saya akan bahas kuda putih terakhir, tapi saya akan bahas yang pertama, kuda merah padam. Ketika disebutkan di Wahyu kuda merah padam akan timbul perang. Artinya ketika muncul kuda merah padam, akan banyak orang saling membunuh. Ada orang-orang yang melakukan kriminal-kriminal yang aneh. Bukankah Bapak Ibu lihat di berita? Banyak sekali kasus kriminal yang aneh. Dulu di zaman dulu itu tidak ada. Tapi zaman sekarang banyak kasus kriminal yang semakin sadis. Sulit sekali mendapatkan damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu lihat di berita, media sosial, bahwa damai sejahtera itu sesuatu yang sangat mahal. Yang hari ini kita dengar hanya suara deru perang. Yang kita dengar orang-orang saling memaki, saling membenci, saling mengkritik. Kita lihat kriminalitas makin banyak, makin sadis. Hal-hal yang dulu nggak ada, sekarang ada. Bahkan ada sebuah kriminalitas yang mengerikan. Orang-orang udah kehilangan kemanusiaan, orang-orang udah kehilangan hati nurani. Dan munculnya kegerakan terorisme yang baru. Bapak Ibu berwaspada, karena ketika kuda merah padam ini sudah lepas, artinya akan ada kegerakan terorisme bukan hanya di satu negara, tapi di bangsa-bangsa akan muncul kegerakan terorisme yang serentak, dan itu akan membuat damai sejahtera hilang, membuat intimidasi yang begitu besar, membuat kehancuran, membuat banyak orang-orang merasa takut, dan timbul yang namanya kematian, timbul yang namanya perang. Saudara, hati-hati dan berjaga-jaga, tanda-tanda zaman sudah semakin dekat. Selanjutnya kuda hitam. Apa maksudnya kuda hitam? Kuda hitam ini membawa timbangan. Artinya menunjukkan apa timbangan itu? Timbangan berbicara perekonomian. Artinya ketika kuda hitam dilepaskan, ada yang namanya krisis ekonomi secara global. Akan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan terlilit hutang. Akan banyak kabar kelaparan di mana-mana. Akan semakin kita lihat orang akan mudah sekali yang mengalami namanya bangkrut. Raksasa-raksasa ekonomi yang kita lihat kokoh, tanpa diduga-duga itu akan runtuh dan akan digantikan dengan raksasa ekonomi yang baru. Akan ada muncul mata uang akhir zaman, ada mata uang digital, mata uang yang lainnya akan banyak muncul yang akan menggeser sistem perekonomian lama dan akan mengganti sistem perekonomian baru.
Tapi percaya, kalau kita anak-anak Tuhan, kita hidup dalam kerajaan Tuhan. Walau dunia krisis, tapi anak-anak Tuhan akan tetap eksis. Amin. Walau dunia bergoncang, walaupun ada krisis ekonomi, kita terus berdoa bahwa anak-anak Tuhan tidak mengalami goncangan. Karena kita memiliki iman dan kita berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Haleluya. Selanjutnya, kuda hijau kuning. Disebutkan di Wahyu, kuda hijau kuning itu ditunggangi yang bernama maut. Dan bahkan kerajaan maut ngikutnya hampir 1/4 orang di muka bumi ini akhirnya dibinasakan. Saudara, kita lihat di awal tahun kemarin, virus COVID-19 ini, COVID-19 disease ini, kita tahu itu sudah melanda seluruh bangsa-bangsa. Dan bahkan korban jiwanya sudah begitu banyak. Dan belum selesai kasus COVID, sudah muncul varian-varian baru. Saudara bisa lihat di berita. Dan bahkan Tuhan bilang, ini baru permulaan. Di tahun-tahun ke depan, sorry to say, dan kita harus nyatakan kebenaran ini, bahwa keadaan tidak akan semakin baik, saudara. Khususnya dalam sakit penyakit, virus, apapun itu, keadaan tidak semakin membaik. Oleh karena itu, mari kita perketat penjagaan kita. Kita minta anugerah Tuhan setiap hari. Kita minta kemurahan Tuhan setiap hari. Karena di tahun-tahun ke depan kita akan lihat virus-virus bermutasi. Kita akan melihat ada penyakit-penyakit baru. Tapi biar kita berdoa hari ini, kuasa darah Yesus yang meluputkan kita dan seluruh keluarga kita. Amin. Kuasa darah Yesus yang membuat kita merasakan yang namanya Mazmur 91. Walau 1000 orang rebah sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, itu tidak akan menimpa setiap kita. Ada amin? Yes. Selanjutnya ini yang akan kita bahas, kuda putih. Bapak Ibu, terlihat kuda putih ini ditunggangi dan diberi mahkota. Terlihatnya dia melakukan pemenangan, seperti ada sesuatu yang luar biasa dalam kuda putih ini. Tapi hati-hati, kuda putih ini sebenarnya adalah perlambang dari antikristus. Dia memakai mahkota palsu, dia adalah penguasa kegelapan, di mana hari-hari ini gereja Tuhan, engkau dan saya, ayo kita minta roh pembeda daripada Tuhan. Karena hari-hari ini penyesatan akan muncul, dia tuh akan masuknya tuh halus. Penyesatan tuh akan halus. Orang akan melihat dia akan pakai mahkota seolah-olah dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Oleh karena itu kita minta hari-hari ini roh pembeda yang begitu kuat, sehingga kita dapat membedakan mana penyesatan dan mana yang bukan. Iblis hari-hari ini sedang menyamar sebagai malaikat terang. Iblis sebagai iblis akan merasuki orang-orang dan akan timbul penyesat-penyesat yang kita kira itu adalah bagian kita. Yang kita kira itulah orang benar, tapi ternyata dia adalah iblis yang menyusup dan berada di antara golongan kita. Dia bersama-sama dengan kita, mungkin ada di sekitar kita. Mereka seolah-olah menyembah Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya mereka anti daripada penyembahan Tuhan Yesus. Mereka adalah antikris. Hati-hati dengan penyesatan di akhir zaman. Hati-hati dengan sekte-sekte yang baru. Kita terus melekatkan diri kita pada hadirat Tuhan. Kita senantiasa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, masuk dalam mesbah doa. Kita intim sama Tuhan, kita baca firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita tidak mengalami yang namanya penyesatan. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya, begitu banyak hal mengerikan. Seperti tadi kuda merah, kuda hijau kuning, kuda putih, kuda hitam. Itu hal-hal yang mengerikan di akhir zaman. Lalu bagaimana kita dapat melalui itu semua? Kuncinya ada di ayat ke-6, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya akan bacakan kembali. Tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, ketika kita berbicara secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya itu berbicara revelation atau firman Tuhan. Hari-hari ini ketika engkau dan saya, kita masih dengan mudah mengakses firman Tuhan, revelation, mungkin itu dari YouTube, dari gereja, dari pemimpin Bapak Ibu rohani kita, hargai itu. Pegang setiap pewahyuan yang ada di bawah setiap kita. Terus isi diri kita dengan banyak pewahyuan. Kita isi sampai kenyang. Terus sampai kenyang. Jangan pernah puas akan revelation. Jangan pernah puas akan pewahyuan firman Tuhan. Kejar pewahyuan Tuhan. Jangan sia-siakan firman Tuhan yang hamba-hamba Tuhan berikan buat setiap kita. Kita mengerti, kita hidupi, kita lakukan firman Tuhan, kita bagikan ke banyak orang. Karena suatu saat nanti, ketika akhir zaman sudah tiba, revelation akan sangat sulit dan sangat mahal. Ada waktunya pewahyuan akan sangat sulit dan sangat mahal. Oleh karena itu di hari ini hargai anugerah. Ayo serap sebanyak-banyak revelation untuk menjadi bekal kita di akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang selanjutnya dikatakan di ayat tersebut, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki minyak dan anggur, dia tidak akan dirusakkan. Orang-orang yang memiliki minyak dan anggur, dia tidak akan mengalami setiap kuda-kuda yang tadi.
Minyak berbicara pengurapan, berbicara covenant. Anggur juga berbicara sukacita, berbicara covenant daripada Tuhan. Oleh karena itu hari ini minta pengurapan Tuhan setiap hari. Minta hari ini Tuhan Yesus lawat setiap kita, Roh Kudus lawat setiap kita. Haleluya. Ketika kita hidup dalam covenant, kita hidup dalam pengurapan Tuhan. Kita hidup dalam covenant bahwa kita milik Kristus, Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Kita tidak akan dirusakkan dan dibinasakan. Amin. Hari ini ayo, hari demi hari minta terus pengurapan Roh Kudus. Hari demi hari minta sukacita daripada Tuhan. Anggur itu ada buat setiap kita. Jangan menjadi lemah dan jangan terintimidasi. Terus berdoa, terus berjaga-jaga setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Banyak hari-hari ini pakai minyak urapan. Urapi diri kita, urapi rumah kita, urapi keluarga kita, apapun yang berhubungan dengan kita, sering urapi dengan minyak urapan. Kita juga lakukan banyak perjamuan kudus. Kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mau klaim dan kita mau perkatakan covenant kita dengan Tuhan Yesus. Kita deklarasikan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 91, Mazmur 33:1. Terus mulut kita deklarasikan firman Tuhan. Kita kejar itu semua pengurapan, kejar firman Tuhan, kejar sukacita daripada Tuhan, pegang dan hidupi pewahyuan daripada Tuhan. Dan kita hidup dalam keintiman 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Karena kita lihat zaman semakin mengerikan. Tapi biar semakin zaman mengerikan, kita semakin melekat dengan Tuhan. Itu kuncinya saudara terkasih dalam Tuhan. Itu kuncinya supaya kita dan seluruh keluarga kita tidak dirusakkan. Hari ini mari kita minta anugerah. Kita minta perkenanan Tuhan. Kita minta jaminan paksaan Tuhan. Sehingga kita dan seluruh keluarga kita dilawat Roh Kudus. Kita dan seluruh keluarga kita menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kita dan seluruh keluarga kita, gereja kita, kota kita, bangsa kita. Kita dapat finish strong. Kita dapat melaluinya dengan anugerah Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kita menjadi orang yang terlawat. Kita menerima bagian dalam kerajaan Tuhan. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati setiap kita dan menjadi rema dalam hidup kita. Jangan lupa untuk bagikan firman ini karena ini sangat penting. Sehingga banyak orang berjaga-jaga. Banyak orang semakin waspada di akhir zaman ini. Sehingga kita semua bersama-sama bersatu hati tubuh Kristus. Kita bangun kehidupan doa. Kita bangun kehidupan penyembahan. Kita bangun kehidupan firman kita. Dan kita terus menyatakan kedatangan Tuhan Yesus. Mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saya akhir kata Rara Siahaan The Revealer Lady mengakhiri video ini dengan satu kata tuntas.